Hai, kenalin. Namaku Wahyuni Fitriana, umur aku 23 tahun. Aku kerja di Taiwan sebagai TKW, udah 5 tahun, jalan 6 tahun. Aku merantau sejak 18 tahun, pergi ke Taiwan 2015. Mungkin buat kalian yang lihat aku, kesannya ngelihat aku itu anaknya nggak bener kayak gitu. Mungkin jelek. Ya, aku udah berkali-kali dengar kata-kata itu kalau aku jelek. Kalian ngerti gak sih saat kalian ngomong kayak gitu? Aku tuh cuma bisa ketawa sambil ngelah nafas. Kalian tuh gak tahu apa-apa tentang aku. Ini adalah kerjaan aku. Ya, aku kerja di kebun. Dan aku have fun sama kerjaan aku sekarang. Gak masalah, yang penting aku nyaman. Kalian itu gak tahu gimana hidup orang, bagaimana orang itu punya masalah, ngadepin masalahnya. Kalian gak tahu, kalian tuh gak kenal sama dia, tapi kenapa kalian tuh asal menilai dan asal ngebully mereka? Kamu tahu gak sih, hal itu tuh bisa berdampak buruk banget untuk orang itu. Kalian yang gak kenal aku selalu bilang, alah V itu anak gak bener, kecentilan, gak bisa diem. Kamu itu gak tahu, itu cara aku untuk menghibur diri aku dari masalah-masalah yang ada, yang aku jalanin, kayak beban hidup yang aku jalanin kayak gitu. Aku nggak bisa diem bukan karena itu gimana, tapi karena itu sifat aku selama ini untuk menghibur diri gitu loh. Salah. Dan buat kalian yang body shaming, inget ya, aku cantik nggak minta uang sama kamu, aku jelek juga nggak pernah ngerugiin hidup kamu. Toh kamu juga gak akan rugi, kamu gak akan malu sama muka aku yang jelek ini, ngerti gak? Aku lahir pada tanggal 22 bulan 2 97 sebagai putri dari Bapak Gunawan dan Ibu Nurlela. Ibu aku meninggal sejak aku umur 5 tahun. Saat itu ibuku juga meninggalkan adik laki-lakiku saat dia umur 3 tahun. 2004 ayahku memutuskan untuk mencari ibu lagi karena posisi gak ada yang ngurusin anaknya. Dan saat ayahku menikah pun itu juga atas persetujuanku. Saat itu ibuku memiliki seorang putri. Dan setelah menikah, ayah dan ibuku memiliki 3 orang putri dan 1 orang anak laki-laki. Sebagai anak pertama, itu sudah tugasku untuk menyekolahkan mereka. Karena penghasilan di Indonesia itu sangat sedikit untuk memberi makan mereka semua. Bukan hal gampang guys menanggung jawab anak-anak dan pingin ngeliat senyumnya mereka itu. Aku pernah ngalami yang namanya benar-benar kehancuran keluarga. Pernah benar-benar kayak benar-benar susah banget. Aku dari kecil biasa kayak gak ada temen waktu SD. Karena ya emang aku orang susah kayak gitu. Saat aku kelas 6 SD, ayahku kabur karena terlilit hutang. Saat itu ayahku kan kayak suka main judi kayak gitu. Saat itu pun aku memutuskan untuk pindah ikut sama nenek aku 2009, sekolah SMP sampai lulus, dan ayah dan ibuku pergi ke tempat ibu tiriku. Saat sekolah, apakah kalian tahu apa yang aku pikirin? Aku cuma berpikir bagaimana caranya cepat aku lulus, kerja, dapetin duit biar bisa nyenengin orang tua, dan gimana caranya bisa nolong dari kayak kesusahan hidup kayak gitu. Karena aku dari kecil udah susah, ngerasa itu gak enak. Setelah lulus SMP saat itu, bapakku nanyain aku, Tri, kamu mau sekolah? Kalau mau, kamu sekolah di situ. Tapi aku bilang sama orang tuaku, alah, buat apa sekolah? Buat makan aja susah. Mendingan aku kerja. Padahal dalam hati aku tuh pengen banget sekolah. Tapi aku sadar aku ini anak paling tua kayak gitu. Kayak daripada buat aku sekolah, kayak mending uangnya itu digunain buat adik-adik aku kayak gitu. Karena posisi saat itu adik aku masih kecil-kecil. Terus aku memutuskan untuk kerja ke Jakarta. Di sana penghasilannya nggak seberapa, itu kayak ya cuman bisa buat secukupnya aja gitu buat orang rumah. Terus aku pindah ke konveksi, itu pun nggak cukup. Jadi kayak aku merantau di Jakarta itu cuma 2 tahun doang. Terus aku memutuskan pulang, aku memutuskan untuk kerja ke luar negeri. 2015 aku memutuskan untuk pergi ke Taiwan. Tapi saat itu kayak keluarga aku semua itu kayak ngelarang aku untuk pergi ke Taiwan.
dengan alasan kamu itu masih kecil, belum cukup umur, kayak kamu harus nunggu beberapa tahun lagi. Tapi kayak aku kayak nggak mau, aku harus kerja sekarang gitu, karena kalau nggak sekarang mau kapan lagi kayak gitu. Adik-adik aku itu butuh hidup yang lebih baik daripada hidup aku, terutama adik laki-laki aku kayak bener-bener berharap, aku pengen ngebahagiain dia gitu, kayak pengen dia tuh dapat kasih sayang tuh yang seutuhnya gitu, walaupun nggak dari ibu, itu dari aku seenggaknya kayak gitu. 15 aku kayak memutuskan untuk pergi ke PT, proses ke Taiwan, dan alhamdulillah aku diketemuin sama orang-orang yang baik. Salah satunya adalah sosok Mami Ira, yang dia tuh benar-benar kayak sosok ibu buat aku kayak gitu. Untuk pertama kalinya aku manja sama seorang, untuk pertama kalinya juga aku ngerasa kayak bisa manja sama seorang ibu, itu sama Mami Ira. Ya aku punya ibu, tapi kayak kalau aku mau manja sama ibu aku itu kayak malu gitu, karena aku punya adik-adik gitu, adik aku lebih butuh kasih sayang daripada aku kayak gitu. Bener nggak akan pernah lupa sama jasa Mami Ira selama itu, walaupun sekarang nggak pernah kontak, tapi suatu saat pasti aku tetap nyari dia, karena emang bener-bener dia seseorang yang hebat sih buat aku saat itu. Gak lama aku di Taiwan, setelah aku terbang, aku dikabarin kalau ibu aku hamil lagi. Dan kamu tahu saat itu pikiran aku kayak apa? Aku kayak ngerasa kok bisa hidup ini kayak gini, beban aku tuh udah cukup berat, tapi kenapa ditambahin lagi sama hal kayak gini. Sampai aku sempat mikir aku pengen mati aja kayak gitu, karena nggak kuat gitu loh, karena kayak ini gimana sih, utang udah banyak, adek banyak, terus siapa yang mau ngurusin gitu. Dan bukan cuman itu, hal terberat aku adalah aku malu sama keluarga aku sendiri. Dulu aku malu banget, malu untuk ngakuin segitu banyaknya adek aku, sebegitunya susahnya hidup aku, kayak yang bener-bener aku tuh jauh di bawah normal orang-orang. Aku malu banget untuk ngakuin itu. Sampai suatu hari, udah 2 tahun lebih aku di sini, aku bisa ngelunasin utang-utangnya bapak aku, almarhum ibu aku, dan aku bisa nyekolahin adik aku. Walaupun ada 2 yang putus sekolah, yang adik kandung aku, dan adik kandung aku memutuskan untuk gak sekolah saat dia SMA. Adik tiri aku juga putus sekolah karena dia malu. Setelah utang-utang aku udah lunas, dalam waktu 3 tahun, aku pulang dan aku coba nerima semua keadaan dan kayak ngerasa bersyukur aja karena ada mereka semua. Aku sayang sama adik-adik aku dan aku bersyukur ada untuk mereka. Setelah cuti, aku kembali ke Taiwan, dan 2 bulan setelah aku di Taiwan, aku dikabarin kalau adik aku meninggal. Adik aku meninggal 2018 bulan 8 tanggal 9 jam 7 pagi waktu Taiwan. Dia meninggal karena kecelakaan. Kalian tahu aku hancurnya kayak apa? Dia harta aku yang paling berharga hidup aku, saudara-saudara aku satu-satunya, pergi ninggalin aku di saat aku mulai bisa lega dengan beban-beban hidup aku. Kalian tahu aku hancurnya kayak apa? Aku gila, bener-bener gila. Aku ngerasa dunia aku udah terhenti sampai di sini. Aku ngerasa kayak udah gak ada harapan lagi untuk aku hidup ke depan. Itu aku hidup buat apa? Aku nggak tahu. Kayak aku nggak makan berhari-hari, itu pun kayak tanpa kesadaran itu. Sampai temen aku pernah saking ngeliat aku kayak udah nggak bisa gimana-gimana lagi, aku bener-bener kayak hidup ya udah jalani hidup aja gitu, kayak udah pasrah gitu, mati besok pun kayak aku terima gitu. Dan aku punya teman saat itu, dia emang bener-bener yang ada di samping aku nggak akan ngilang-ngilangin. Dia ngajak aku ke 7-Eleven, dia nyuruh aku milih apa aja makanan kesukaan aku, dibeliin sama dia buat dimakan sama aku. Aku bener-bener berusaha keras banget untuk pulih, karena aku tahu harapan keluarga aku cuman aku. Dan banyak yang bilang, kamu harus kuat, kamu harus ikhlas, cuman kamu juga harapan adik kamu. Buat doain dia, kamu yang sabar, kamu yang tabah, ngasih doa buat dia, kayak gitu. Aku bener-bener berusaha banget untuk pulih, sampai akhirnya aku bisa pulih karena seseorang. Aku bisa berhenti mikirin tentang adik aku, penyesalan aku, karena seseorang ini.
Aku seneng, kayak aku ngerasa sekarang aku punya tujuan kayak gitu. Aku mikir kayak gitu, kayak ternyata ada orang yang bisa ngisi hari-hari aku kayak gitu. Nggak lama dari itu aku sakit lagi. Dia ninggalin aku setelah semuanya yang udah aku lalui, yang udah aku lakuin, semuanya kayak tiba-tiba aja gitu hidup aku hancur. Karena baru kali ini ya kayak aku ngerasa ada tujuan di hidup aku yang baru. Kayak aku ngerasa masrahin hidup aku, dan aku dihancurin lagi setelah kehancuran yang hebat itu tadi. Dan aku yang tadinya kayak gini berpikir, oh jadi kehidupan di Taiwan itu kayak gini. Aku mikir kayak, oh ternyata yang dicari orang-orang itu ketenaran, uang. Akhirnya aku melepasin hijab aku dan memutuskan untuk ditenar dengan tujuan aku pengen memperbanyak teman, aku pengen dikenal orang, aku pengen dilihat orang. Setelah itu aku mau buat usaha. Nggak cuman di situ doang. Aku pernah sempet kayak mikir, aku itu kesepian. Aku tuh bener-bener kesepian. Kayak tiap hari cuma nonton drama, nggak ada temen ngobrol. Kayak aku udah nggak percaya lagi sama seseorang. Aku sampai sempet mikir, kayak beban aku tuh masih panjang. Dan aku belum bisa bikinin rumah buat orang tua aku. Sekolah adik-adik aku juga masih panjang. Kayak aku bener-bener pusing saat itu. Sampai aku pernah nangis ngomong sama bapakku kalau aku udah gak kuat. Aku bilang ke bapakku, sampai kapan aku kayak gini? Aku sendirian, aku capek, gak kuat. Belum masih harus bangun rumah. Aku berjuang sendirian, capek, gak ada yang bantuin. Aku lo juga butuh ngurusin masa depan aku. Padahal itu cuman pelampiasan karena aku kesepian. Aku bener-bener kayak setiap kali aku ingat semua beban hidup aku tuh kayak langsung ngerasa hidup aku tuh bener-bener berat banget. Kayak kadang aku kayak pernah menyalahkan keadaan, bahkan Tuhan. Kenapa hidup aku seberat ini? Kenapa hidup aku dari kecil gak pernah bahagia? Kenapa kayak Tuhan itu gak pernah ngasih kesempatan aku untuk bahagia? Aku tuh capek. Aku juga butuh hiburan, butuh teman. Aku juga pengen beli ini itu kayak anak-anak yang lainnya. Gak harus irit-irit ngurusin orang rumah terus. Kayak gitu pernah aku sebut asa itu. Ini juga jalan dari Allah, jawaban dari doa-doa aku. Kayak ada aja usahaku mulai lancar. Aku mulai dikenal orang. Pelan-pelan usahaku berkembang. Sedikit demi sedikit. Akhirnya aku ngerasa kalau semua ini adalah jalan dari Allah. 26 Februari aku mulai bangun rumah. Hasil dari kerja keras, tabungan, dan gaji aku. Akhirnya aku bisa mulai ngewujudin impian aku. Walau semuanya itu gak gampang. Seminggu sebelum lebaran, rumah aku udah mulai bisa ditempatin. Alhamdulillah, terima kasih. Bukan hal yang gampang untuk sampai di titik ini. Semua itu gak lepas dari kayak aku sering marah-marah dan ngecewain kedua orang tua aku. Aku sering ngelukain perasaan mereka karena yang ngehandle semuanya itu aku. Tapi aku kayak gitu karena sayang sama mereka. Setelah semuanya, aku sering nanya, "Mak bahagia enggak? Pak bahagia enggak?" Kegagalan yang gak cuma sekali, 2 kali yang aku alamin, dan hinaan yang kalian lontarkan tanpa sepengetahuan kalian aku kayak mana. Demi Allah, kalian itu udah nyakitin hati aku, udah buat aku patah semangat. Tapi aku belajar untuk gak apa-apa karena aku tahu keadaan kayak gini. Dan aku sadar aku gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kalian. Aku banyak dan jauh dari kekurangan. Dan untuk kalian yang ngehina aku, inget ya, kalian itu gak ada apa-apanya dibanding aku. Aku gak bisa diam, aku petakilan bukan karena alasan. Semua itu karena aku nutupin semua beban pikiran, masalah yang aku alamin itu. Dan ini cara aku untuk sebisa mungkin hidup sebisa aku. Dan aku ngejalanin hidup, coba untuk lapang dada dan nerima semua ini. Untuk semua yang udah ngehina aku, terima kasih. Aku akan tetap jadi diri aku sendiri. Aku akan tetap berusaha bahagia dengan cara aku sendiri, walaupun yang kalian bilang aku itu petakilan, gila, ataupun itu.
Untuk sekali lagi aku kasih tahu ke kalian, kalau kalian tuh sebenarnya nggak ada sama sekali hak. Lain kali kalau kalian nggak bisa ngehargain orang, seenggaknya jangan buat mereka sakit hati karena hinaan dan cemoohan kamu itu. Karena kalian tuh benar-benar nggak tahu gimana kehidupan dia, gimana dia berusaha untuk nutupin masalahnya dia, beban pikirannya dia. Tapi intinya pokoknya terima kasih untuk semua orang yang udah ngehina aku. Terima kasih udah bikin aku menjadi lebih kuat lagi. Dan buat orang-orang yang di luar sana yang masih ngerasa kayak mungkin kamu gak mampu ataupun kamu sedang berjuang di luar sana sendirian, kalian bisa, kalian hebat, kalian akan bisa ngewujudin apa mau kalian selagi kalian itu percaya sama diri kalian sendiri. Gak ada yang gak mungkin di dunia ini kalau kalian mau berusaha. Satu hal lagi yang harus kalian ingat, jangan pernah berlarut-larut sama masalah. Jangan pernah kalian berpikir untuk nyerah sebelum mencoba. Ingat, semua yang terjadi hari ini cuman akan tercatat sebagai masa lalu di masa depan. Setelah kalian udah bisa ngelewatin semua ini, cobalah nengok ke belakang ke masa lalu dan katakan sama diri kamu sendiri, terima kasih udah bertahan sebegitu hebatnya. Kamu hebat, kamu spesial, kamu sempurna dengan semua kekurangan kamu.